Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di hari keberapa ini? 1 minggu lebih puasa. Oke tutus, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Oke, dan DP lonceng notifikasi, tujak juga hijau. Terima kasih tutus Tindis. Baik sahabat Mutakin Suling, saya sekarang lagi dengan Apong, anak saya yang paling kecil. Dan satu hal yang paling spesial adalah saya hari ini ketemu dengan teman saya, teman lama, teman abadi sejak SD. Ini di samping saya Anwar Mangkudu atau Nong. Nah, beliau itu teman SD, teman di kampung, teman di kebun, teman semua lah. Nah, kebetulan beliau lagi sedikit berlibur, bertugas. Beliau sekarang lagi bertugas di Makassar. Di mana Anwar sampai bertugas Makassar? Makassar. Iya, di apa? Di apa? Apa nama satuan itu? Korem. Di Korem berapa? 141. Korem 141 Makassar. Jadi beliau ini kalau lihat sekilas kayak bukan anggota, padahal anggota. Jadi kita orang itu berpisah di Palu. Jadi saat itu saya kuliah di Untak, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di jurusan waktu itu di bahasa Inggris. Nah, terus saat ada penerimaan, dia masuklah tentara dan alhamdulillah berhasil. Dan sampai sekarang dia bertugas di Makassar di Korem 141 Makassar. Nah, sekarang ketemu pas dia bilang, saya kaget dia ada di kilo 5. Saya langsung ke sana ketemu dia. Maka tadi kita putar-putar di kota Erluk. Nah, karena momentum lagi bulan suci Ramadan, terpaksa batal masuk rumah makan. Hampir kalau tidak puasa, saya langsung bawa dia ke Dehok. Atau masuk minimal di di Esrel atau di mana mau makan, atau Kadompe lah, ya kan? Tapi karena dia puasa, saya juga puasa, sama-sama menghormati bulan suci Ramadan. Jadi sahabat Mutakin Suling, sesuatu yang sangat indah itu adalah saat ketemu dengan teman. Tidak ada kebahagiaan yang lebih sedap, lebih bahagia selain pertemuan dengan sahabat lama. Dan pada saat ketemu, tidak akan ada nilai yang namanya harta dan sebagainya, karena wajib dan di mana-mana hukum alamnya ketika bertemu dengan teman atau sahabat lama, pertanyaan yang muncul adalah berapa anakmu? Berapa istrimu? Atau sudah kawin kau? Itu hukum alam. Jadi kebetulan beliau juga sudah kawin dan dapat orang Makassar, dapat orang Makassar, anak buah beliau sudah 3. Istri? 1. Jadi dia alhamdulillah sudah married dengan orang Makassar, bahkan sudah tinggal di sana. Jadi teman-teman yang mau ke Makassar, kalau ada apa-apa bisa mengkomunikasikan hal tertentu. Jadi guys, jangan lupa di subscribe. Sekilas saja video ini hanya mempertegas, memberikan informasi bahwa saya hari ini ada aktivitas bertemu dengan saya punya sahabat. Ya, kalau motor ya. Oh iya. Oke, Anwar, nanti ketemu lagi kita orangnya. Oke. Iya lah. Ini teman saya sudah mau turun dia. Nah. Gini. Yo, makan bakoy aja. Iya. Oke. Kulsium dari mo. Oh iya. Awas, nih. Oke guys, kita lanjut lagi sekarang. Oh iya. Jadi saya sudah tadi kasih turun lagi tadi teman saya. Itu teman sejati, teman dari kecil, teman dari SD di Kintom sana. Namanya Anwar Mangkudu atau dipanggil-panggil Nong.
Beliau rumahnya tepatnya di Masjid Kintom depannya, sekitar depannya itu. Itu teman, ya artinya bukan sekedar teman lagi, sudah kayak keluarga saudara. Dulu kita dari SMP itu biasa sering tidur di kebun. Kebetulan kebun itu kebun orang tua saya saat itu, almarhum. Itu baku sebelah, bersebelahan atau baku pinggir. Bersebelahan, baku sebelah atau baku pinggir orang Luk bilang. Itu dibahingin. Nah, jadi kebun orang tua saya itu dibahingin, baku sebelah dan kebunnya dari orang tua. Jadi kita orang kadang kalau bukan tidur di kebunnya saya, tidur di kebunnya dia. Nah dulu, ini cerita kenakalnya. Dulu kita biasa sebelum ke kebun, masing-masing dari rumah itu bawa satu mangkok, kalau palo orang Luk bilang, beras. Nah, untuk kita orang bawa ke kebun. Terus tangkap ayam tetangga. Tangkap ayam tetangga. Pokoknya apakah di tetangga saya atau di tetangga dia ada ayam yang prey, kita orang tangkap, baru kita orang bawa ke kebun. Nah kebun kami itu kan dekat laut, dekat koala. Bukan dekat laut, dekat koala sungai. Jadi biar kita tidak ketahuan orang lain, tetangga atau tuannya, atau misalnya orang tuanya kita di kebun, kita orang potong itu di dalam sungai. Jadi direndam di dalam sungai, baru dipotong dia. Jadi darahnya mengalir ke laut gitu, ke sungai. Nah, setelah itu orang kupas langsung situ, buang kulitnya apa sama sisa-sisa DP daging dalam tas cerewet. Baru sampai di kebun kan hanya kita orang yang tidur. Sudah tuh mulai goreng, mulai bakar, mulai apa semua. Itu aduh luar biasa. Sehingga pas SMP, SMA, saya di SMA 1 Luwuk, Semansal 95. Nah terus sahabat saya ini, Sinong ini, Anwar ini, dia di SMEA. Nah dia di SMEA. Setelah itu selesai lulus, kita sama-sama ke Palu. Saking dekatnya kita kemana-mana ke Palu sama-sama. Saya masuk di Untat. Nah, waktu itu dia belum suka kuliah atau tidak, dia berpikir 2 kali. Jadi bahkan kenakalan remaja kita tuh berlanjut sampai di Palu. Biasa dia punya cewek, DP cewek, dia bawa ke kosnya saya. dan banyaklah cerita kenakalan di dalam kos lah saat itu. Nah tiba-tiba ada penerimaan TNI, tentara, dia masuklah di luar dugaan. Kehendak Allah, Tuhan sudah atur skenario kehidupan kita. Dia lolos jadi tentara, bersyukurlah saya. Dan akhirnya dia pendidikan, apa semua terpisahkanlah kita orang. Dia bertugaslah di Makassar, di Korem 104, 104 atau 141 di Makassar. Sampai hari ini dia sudah jadi intel di sana, bertugas di hal-hal tertentu sesuai dengan posisinya dia yang sudah serka atau apa sekarang saya kurang tahu juga tadi. Jadi tadi kita putar-putar seluruh kota Lok, ke pinggir-pinggir, putar-putar kemana-mana sampai puas, tahan lapar. Andai tidak puasa kita mungkin singgah di Deho atau singgah di KFC atau singgah di mana. Cuma karena lagi bulan suci Ramadan, kita tahan diri dulu. Nah, terakhir tadi kita nongkrong di Kilo 8, lihat-lihat laut apa semua. Dan karena sudah dekat, sudah sore, dia semua pulang. Jadi saya antarkan ulang dia di tempat di Kilo 5 tadi, di ATM situ yang dekat food situ. Nah, karena dia semua balik pulang ke Kintom. Dalam waktu dekat mungkin dia semua balik ke Makassar. Saya juga harus pulang karena saya udah harus sibuk-sibuk di rumah. Kayak gitu guys. Jadi sahabat Mutakin Sudin dimanapun berada, saya hanya menyampaikan bahwa menjaga persaudaraan, menjaga nilai-nilai silaturahmi sangatlah penting. Diperjelas bahwa silaturahmi itu selain menambah umur panjang kita, juga akan menjaga nilai-nilai tertentu yang kita hanya merasa.
di momentum bulan suci Ramadan ini kesempatan kita berikan yang terbaik. Kita berlomba-lomba fastakbihul khairat. Kita berlomba-lomba berbuat kebajikan. Kita berlomba-lomba mencari pahala untuk amal kita di kemudian hari. Karena ketika tiba waktunya, siapapun akan pasti kembali. Maka yang diminta dihisap hanyalah amalan-amalan kebaikan. Nah, oleh sebab itu, mari kita saling menjaga silaturahmi. Walaupun pernah ada perbedaan pemikiran, pernah ada hal-hal tertentu yang kita sempat bertengkar atau sempat berbeda persepsi dan sebagainya, baik momentum tertentu maupun momentum kemarin kita mungkin sudah sempat pilkada juga sempat terjadi beberapa perbedaan cara berpikir bahkan sampai ke tingkatan sangat jauh. Nah, saya kira itu dinamika hal yang biasa. Hari ini kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan yang sudah melaksanakan satu putaran, yang sudah memberikan yang terbaik terhadap negeri ini. Maka di momentum ke depan juga dengan pemimpin yang baru, mari kita terima sama-sama. Kita berikan kesempatan untuk beliau berbuat. Dan biarlah rakyat yang akan menilai. Selagi itu kepentingan positif, kita support, kita dukung. Kalau ada yang tidak populis, kita sampaikan secara profesional. Dalam artian bahwa seluruh pemimpin yang pernah memimpin negeri ini adalah putra-putra terbaik di negeri ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku dimanapun berada, izinkan saya mengucapkan selamat beribadah puasa kepada teman-teman semua yang melaksanakan. Kita saling menghormati, saling menghargai dengan kebinekaan yang ada di negeri kita ini. Apalagi negeri Bapak Asal ini negeri yang sudah merdeka, yang sudah demokratis jauh-jauh hari. Jadi caranya apa? Jaga silaturahmi, jaga hubungan itu, dan tetap kita istiqomah dalam perjuangan. Teruslah berbuat kebaikan. Jangan berharap kebaikan-kebaikan kita itu untuk dibalas oleh siapapun. Jangan. Teruslah berbuat baik, walau belum tentu baik di mata orang lain. Tapi jangan berhenti berbuat kebaikan. Karena kepentingan kita adalah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budu." Tidak aku ciptakan manusia, jin dan seluruh makhluk yang lain selain untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan menjadi sombong kita, jangan menjadi angkuh kita, jangan menjadi bangga kita dengan segala apa yang kita punya di muka bumi ini. Harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, itu hanya titipan sementara. Ketika kita kembali ke haribaannya, kembali ke ilahi Rabbi, maka tidak dibutuhkan itu semua. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah amalan-amalan kebaikan kita, saudara-saudaraku. Nah, oleh sebab itu sahabatku, saudara, jangan ditini sini pun, jangan ditini sini. Sahabat Mutakin Sulung dimanapun berada, pesan saya bukan orang yang sempurna. Saya jauh dari kesempurnaan. Saya manusia biasa, sama dengan saudara-saudara yang lain. Tidak ada yang saya patut banggakan, tetapi menyampaikan kebenaran, mengingatkan saudara, itu adalah sebuah kewajiban. Karena tidak akan bermanfaat seorang manusia ketika dirinya sendiri tidak bermanfaat untuk orang lain. Karena tegas tadi katakan bahwa hakikat hidup kita di muka bumi ini hanyalah untuk pengabdian. Karena kita sudah ada kontrak dengan Allah. Ketika sebelumnya kita ditiupkan roh kita kepada jasadia kita. Hanya dua. Kebutuhan jasadia kita adalah makan, minum, tempat tinggal, rumah, dan lain-lain. Tetapi ada kebutuhan makanan daripada rohania kita. Apa itu? Ibadah. Kita sholat, kita zikir, kita puasa, dan sebagainya. Terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, apalagi ketika kita melakukan kontrak primordial, sebelum ditiupkan roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertanya, apakah mau kalian untuk mengakui keberadaanku misalnya. Jadi saat itu sudah ada kontrak. Kontrak lewat apa? Alastu birabbikum kalu bala sahidna. Jadi
Bayangkan kalau bayi meninggal tiba-tiba dia menangis, itu adalah tangisan bahwa begitu beratnya beban yang akan dia pikul ketika dia sudah ada di altar bumi Allah ini. Berat. Jadi jangan merasa sombong, jangan merasa anggu, jangan merasa bangga kalau Anda jadi manusia yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Itulah. Nah, oleh sebab itu terus saya tekankan saudaraku toh, tidak untuk dirinya saya juga jauh dari maha sempurna. Saya sampaikan untuk mari sama-sama kita terus berbuat kebaikan, terus tanpa henti. Jangan berharap misalnya kebaikan kita dibalas. Mungkin satu saat akan ada lewat orang lain, lewat tangan orang lain. Ada rahasia, Allah Maha Tahu memberikan yang terbaik kepada umatnya, yang bagi siapapun dia yang menjalankan perintahnya. Kan sederhana saja kita di muka bumi ini. Hanya dua. Kalau dikasih pilihan hanya surga atau neraka. Kalau Anda mau ingin masuk surga, maka sederhana laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Kalau ingin masuk neraka, silakan lawan perintahnya. Jangan diikuti. Itu pilihannya. Jadi kita mau masuk surga atau tidak itu kembali kepada diri kita sendiri. Inna a'malu bin niat. Sebab ketika kematian yang dibutuhkan, yang diajak oleh Allah yaitu hanya ya ayuhan nafsu mutmain, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi tidak dibatasi kepada siapapun, hanya dibatasi kepada orang ya hai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayuhan nafsu mutmain. Bagi mereka yang berjiwa tenang, marilah, mari ke tempat kemari ke surga. Nah, oleh sebab itu lagi-lagi saya katakan, teruslah berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu belum tentu baik di mata orang lain, belum tentu baik di mata siapapun, belum tentu baik di mata keluarga kita. Tapi jangan berhenti, jangan merasa lelah untuk berbuat kebaikan. Sebab kebaikan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh diri kita, sebagai amalan-amalan yang akan kita bawa nanti di perhadapan padang mahsyar nanti. Tidak ada yang kita bawa itu harta yang banyak, emas yang bertumpuk-tumpuk, uang yang bermiliar-miliar, kekuasaan ataupun jabatan yang sangat tinggi, tidak ada. Kita hanya membawa amalan-amalan. Maka jagalah silaturahmi dengan siapapun tanpa terkecuali. Jangan berpilih-pilih. Dengan nawa itu sederhana, nawa itu yang penting saya sudah berbuat, alhamdulillah. Tidak berharap misalnya harus dibalas kebaikan kita, tidak harus seperti begitu. Lakukanlah apa yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ruang kita, sesuai dengan amalan kita. Dan ketika ada orang menyakiti kita, janganlah kita balas. Kita serahkan kepada Allah. Karena akan ada momentum ketika sudah masuk ke hal-hal prinsip tertentu, pasti akan ada hal tertentu jalan keluarnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, istiqomah terus. Kita berjalan, kita mensyukuri nikmat Tuhan. Apapun yang ada pada diri kita, yang melekat pada diri kita, kuncinya adalah bersyukur dan ikhlas. Kuncinya adalah bersyukur dan ikhlas. Sebab takdir itu membutuhkan ikhtiar. Takdir itu membutuhkan ikhtiar. Tanpa ikhtiar akan sulit kita mencapai takdir. Karena takdir itu bergandengan tangan dengan ikhtiar. Kalau kita mau kebaikan, maka lakukan ikhtiar-ikhtiar kebaikan tersebut. Jangan pamrih. Jangan membantu orang karena pamrih dan sebagainya. Lakukan semua dengan keikhlasan dan jaga silaturahmi dengan siapapun. Kalau ada orang menyakiti kita orang, ada orang menzalimi kita orang, cukup diam. Cukup diam. Kecuali sudah pada hal-hal prinsip, baru lakukan dengan cara yang santun. Bunuhlah lawanmu dengan senyum terindahmu, saudara-saudaraku. Karena semua itu sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kawan-kawan, terutama sahabat Mutakin Surin dimanapun berada, ya mungkin cara saya menyampaikan ini agak berbeda, tetapi sederhana, simpel, dan insya Allah bisa bermanfaat dan berguna untuk yang lain. Yang tidak baik atau tidak benar di mata saudara-saudara, tinggalkan, jangan diikuti. Yang benar silahkan diikuti. Oleh sebab itu, ukhuwah kita ini terus terjaga dan
teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita bermohon kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya. Karena belum tentu hari ini kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi belum tentu kita akan mendapatkan laginya di tahun depan. Oleh sebab itu, saya juga memohon maaf jika ada hal-hal yang keliru selama ini kepada siapapun dia. Orang tua saya, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, sahabat saya, bahkan siapapun yang mungkin pernah tersakiti atau apa, saya memohon maaf. Maafkan saya manusia biasa. Sesuatu yang hilap itu adalah hal yang lumrah, karena kita ini adalah manusia tempat hilap dan lupa. Ketika kita hilap, kita wajib mengingatkan ke orang lain, dan jangan kita alergi dengan kritikan daripada orang lain. Jaga foto utusan kita, salam foto utusan, terus silaturahmi dijaga. Dan insya Allah apapun yang hari ini terjadi, itulah semua adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Titip salam untuk siapapun dari saya, sahabat Mutakin Suling. Yang puasa, selamat berpuasa, tetap sedikit waktu lagi kita akan berbuka puasa. Insya Allah kita akan menemukan hari kemenangan di Idul Fitri ke depan. Kemenangan seluruh umat Islam di dunia ini. Kemenangan kita, insya Allah kita menjadi fitrah kembali. Insya Allah kita terus akan menjadi manusia yang istiqomah di jalan kebenaran. Jangan kita sombong, jangan kita angku, karena tetap kita kecil di mata Allah kalau kita tidak menjalankan seluruh syariat-syariat yang beliau ajarkan kepada kita melalui nabi-nabi dan rasulnya. Atas nama pribadi saya, Mutakin Suling, melalui vlog saya ini, ya, vlog bermakna untuk saling memberikan tausiah-tausiah kecil kepada utus dan saudara-saudara, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol merah di bawah. Setelah itu juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman terus bisa menyaksikan video-video konten-konten yang saya buat ke depan nanti ini. Terima kasih sudah bisa mendengarkan sedikit celoteh tausiah ala SMS sahabat Mutakin Suling dimanapun berada. Dan terima kasih. Toto utus, jaga foto utusan, boleh mang kabik, boleh mantu, karena kita semua yang mau utus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.